Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlia Hartati Safitri, nomor pokok mahasiswa 2062201049 dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Materi yang pertama yaitu ekuitas. Ekuitas atau equity adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika suatu aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Selain itu, ekuitas pemegang saham dapat mewakili nilai buku suatu perusahaan. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban di dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Yang kedua yaitu saldo laba. Saldo laba atau retained earning adalah laba yang ditahan perusahaan sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang ditahan adalah laba baik berupa tunai maupun dividen dengan tertentu yang mana bisa digunakan untuk berbagai kegiatan atau kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan di periode selanjutnya. Selain itu, retained earning juga bisa diartikan sebagai laba bersih yang akan diputar kembali sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham alias shareholder. Yang ketiga yaitu dividen. Dividen adalah pembagian kepada pihak yang memiliki saham dari sebuah perusahaan yang disesuaikan dengan jumlah lembar yang dimiliki. Mayoritas pembagian dividen dilakukan dengan jangka waktu yang tetap. Namun, terkadang juga ada yang melakukan pembagian dividen khusus atau tambahan di luar waktu pembagian yang ditentukan. Dengan cara menghitung dividen, rumus perhitungan besaran dividen dari laba bersih perusahaan adalah dividen sama dengan laba bersih dikurang laba yang ditahan. Yang keempat yaitu saham treasury. Saham treasury adalah saham hasil pembelian kembali atau buyback. Biasanya emiten melakukan buyback ketika harga sahamnya dianggap under value dengan tujuan menjaga harga saham agar tidak semakin turun. Yang kelima yaitu penghasilan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif atau penghasilan komprehensif adalah angka yang dimiliki gabungan pendapatan bersih dan pendapatan komprehensif lain suatu perusahaan. Penghasilan komprehensif lain terdiri dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu instrumen keuangan derivatif, nilai arus kas transaksi mata uang asing, kinerja portofolio investasi, keamanan hutang pensiun dan pembayaran program pensiun lainnya, penurunan dan peningkatan nilai wajar untuk sekuritas yang tersedia untuk dijual, sebelumnya dianggap mengalami penurunan nilai. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.